dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang ajaib, Yesus, kami menyembah-Mu. Oh Yesus, Kau Allah yang ajaib. Haleluya.
Tuhan yang sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Percaya penuh, kami sangat percaya hanya padamu Tuhan. Bahwa sungguh tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang sanggup melakukan mujizat-Mu dalam hidup kami. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Kami percaya Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara, mari kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama saat ini dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab
beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudara, dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu ini kalau ambil dari terjemahan bebasnya, dari bahasa aslinya, dikatakan ketenangan dan kepercayaan itu menjadi kekuatanmu. Bertobat, kalau dilihat dari bahasa aslinya, shobao itu artinya kembali. Tinggal diam artinya tenang, istirahat. Tinggal tenang dari bahasa aslinya shalkat artinya menjadi tenang, menjadi damai. Percaya artinya kita harus yakin kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, untuk bisa diselamatkan, kita harus kembali. Untuk bisa diselamatkan kita harus kembali dari jalan yang mungkin tadi kita sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Kita harus kembali ke jalan yang benar. Kemudian kita harus tinggal diam dan menetap di jalan yang benar tadi. Kalau kita menjadi tenang dan percaya kepada Tuhan, itulah kekuatan kita. Tenang. Mungkin saudara bertanya, apa sih artinya tenang? Tenang dalam hal ini adalah satu keadaan di mana kita mampu menekan kepanikan dan emosi yang begitu bergejolak di dalam hidup kita. Dan menjaga kedamaian dalam pikiran kita. Saya ulangi, tenang artinya kita mampu menekan kepanikan dan emosi yang sedang bergejolak dalam hidup kita. Dan menjaga kedamaian dalam pikiran kita. Percaya pada Tuhan artinya kita yakin kepada Tuhan. Kita mengandalkan Dia dengan keyakinan bahwa Tuhan mampu menyelesaikan, melakukan hal-hal yang kita tidak mampu lakukan. Saudara, sebagian besar masalah yang kita alami dalam hidup sehari-hari sebenarnya akan dengan mudah dihadapi, diselesaikan bila kita bersikap tenang. Masalahnya bersikap tenang ini bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Biasanya orang lebih mudah terjebak dalam kepanikan. Di mana kemudian kepanikan itu yang mengendalikan hidup kita. Nah, kalau sudah demikian, bukan keputusan bijak yang kita peroleh, tapi keputusan yang tidak tepat. Karena kita mengambil keputusan itu dalam keadaan panik. Suatu hari saudara, ada seorang pria yang arlojinya jatuh dalam tumpukan jerami. Dan pria ini mulai mencari, memindahkan jerami dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia mulai mencari arlojinya yang jatuh tadi. Dan setelah sekian lama pencariannya itu tidak membuahkan hasil, maka pria ini mulai frustrasi dan dia mulai panik dan keluarlah omelan-omelan dari mulutnya. Semakin dia panik, semakin dia tidak bisa menemukan arlojinya. Akhirnya pria ini menyerah. Dia sudah nggak peduli lagi, sudah capek. Dan saat itu lewatlah seorang bijak. Dan orang bijak ini bertanya pada pria ini, apa yang sedang terjadi, dan dia ceritakan bahwa arlojinya jatuh dalam tumpukan jerami. Kemudian orang bijak ini berkata, oke, saya akan bantu kamu untuk mencari arlojimu yang jatuh tadi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kamu harus diam. Kamu harus tenang. Tidak boleh bersuara sama sekali. Ini syarat yang disampaikan oleh orang bijak ini pada pria yang kehilangan arloji.
Yaitu dia harus diam, tenang, dan tidak bersuara sama sekali. Kemudian pria itu berkata, oke, saya sanggup melakukan itu. Dan mulailah si bijak ini bekerja. Di tengah-tengah suasana yang sepi, tidak ada suara sama sekali, terdengarlah detakan dari jarum jam itu. Nah, dengan demikian si bijak ini mulai dengan mudah bisa menemukan arloji yang jatuh itu dari bunyi detakan jarum jam tadi. Dan saudara, si pria ini bersukacita karena arlojinya bisa ditemukan kembali. Saudara, sebuah cara penyelesaian yang simpel dan mudah, yaitu bersikap tenang. Apa yang dilakukan oleh pria yang panik tadi, kerap kali juga kita lakukan di saat kita sedang menghadapi masalah. Saudara, perlu kita ketahui bahwa kepanikan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Masalah baru bisa diselesaikan ketika kita bersikap tenang. Di dalam kepanikan, masalah tidak terselesaikan, malah masalah akan menjadi lebih runyam lagi. Daripada panik, lebih baik kita bersikap tenang dan tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Dengan kita berdiam diri, maka pikiran kita mulai menjadi jernih. Dan kita semakin peka mendengar suara Tuhan atau mendengar petunjuknya. Solusi yang sebenarnya bisa dengan mudah kita temukan, yaitu seandainya kita bisa belajar berdiam dan belajar tenang. Yesaya 30 ayat 15 menulis dengan sangat unik bahwa berdiam diri dan bersikap tenang justru merupakan kekuatan kita. Saudara, adakah hari-hari ini kita dihadapkan dengan situasi di mana masalah sedang kita hadapi dan kita tidak bisa mendapatkan jalan keluar, malah kita terjebak dalam kepanikan? Jangan buru-buru panik, karena panik tidak pernah menghasilkan solusi apapun juga, selain membawa kita ke dalam kondisi yang lebih sulit lagi. Adalah baik jika kita bersikap tenang, disertai keyakinan akan pertolongan Tuhan. Kalaupun sampai saat ini masalah yang saudara hadapi belum terselesaikan, belum teratasi, tetaplah tenang dan jangan panik. Jadilah tenang dan pertajamlah kepekaan kita akan suara Tuhan, di mana Dia akan memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan. Kesulitan hidup bisa terasa semakin menjerat kita semakin jauh apabila kita panik dan memilih untuk mengambil jalan-jalan yang semakin memperlebar jarak antara kita dengan Tuhan. Bukannya selesai masalah itu, tetapi malah bertambah. Yang sering kita lakukan justru itu, yaitu menghadapi masalah dengan kepanikan. Pertolongan Tuhan tidak akan hadir di tengah-tengah kepanikan, tapi justru dalam ketenangan kita, di mana kita datang pada Tuhan dengan tenang dan berdiam diri. Disitulah pertolongan Tuhan datang. Kata tinggal diam dalam Yesaya 30 ayat 15, jangan diartikan sebagai tidak berbuat apa-apa dan berdiam diri membiarkan semuanya terjadi. Bukan seperti itu. Tetapi kata tinggal diam itu artinya kita tenang. Kita tenang di hadapan Tuhan. Ketenangan akan mampu membuat kita mengambil waktu untuk mengisi pikiran kita dengan janji-janji Tuhan. Ketika pikiran kita sudah diisi dengan janji-janji Allah, maka kita mulai mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Dan firman Tuhan, janji Tuhan yang kita imani, yang kita ucapkan, itu memiliki kuasa yang besar. Sehingga hal itu akan membuat mujizat terjadi dalam hidup kita. Di sanalah letak kekuatan kita yang sebenarnya. Mari kita belajar untuk menjadi tenang ketika masalah datang. Jangan terjebak dalam kepanikan.
Apa kunci untuk mengalami ketenangan? Pertama, dekat dengan Tuhan. Atau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Hal ini berarti kita tidak meninggalkan jam-jam doa kita dan jam-jam ibadah kita. Tapi kita tetap setia berdoa secara pribadi. Kita tetap setia datang dalam ibadah-ibadah yang diadakan. Tapi kalau untuk saat ini ibadah belum diadakan tapi diadakan secara online, kita bisa ikuti itu secara online. Ibadah-ibadah yang dilakukan. Daud sebenarnya adalah sebuah contoh yang sangat indah, di mana Daud memiliki kedekatan dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 84 ayat 11, di sana dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud berkata, lebih baik 1 hari tinggal di pelataranmu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Daud adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia memiliki jam-jam doa. Jam-jam di mana dia berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Dan itulah kekuatan Daud. Itulah kekuatan Daud di tengah-tengah dia menghadapi berbagai macam masalah. Dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Dia memiliki jam-jam pribadi di mana dia boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk bisa mengalami ketenangan, kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita harus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 62 ayat 1 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau saudara ingin mendapatkan ketenangan, ingin mengalami ketenangan, datanglah kepada Dia. Dekatkan dirimu kepadanya. Datanglah kepadanya dalam doa-doa secara pribadi. Di mana saudara akan mengalami ketenangan yang daripada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus mempunyai penyerahan diri kepada Tuhan. Artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nasihat Daud di dalam Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahkan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya dan percaya kepadanya. Jangan lagi kita mendengarkan suara kanan kiri, jangan lagi terjebak dalam kepanikan. Tapi serahkan hidup kita dan percaya akan pertolongan Tuhan. Percaya bahwa Dia sanggup menolong kita. Percaya bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak menyelesaikan masalah kita. Ketiga, hidup di dalam kebenaran. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari kebenaran firman Tuhan, tapi hidup kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman. Bagaimana caranya sekarang? Agar damai sejahtera Allah itu selalu menguasai pikiran kita. Seperti yang terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 7. Filipi pasal 4 ayat 7 dikatakan di sana, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, bagaimana caranya agar damai sejahtera Allah itu selalu menguasai pikiran kita? Caranya adalah biarlah Roh Kudus selalu menguasai hidup kita. Berikan kesempatan pada Roh Kudus untuk pegang kendali atas hidup kita. Serahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Biar Dia memenuhi kita dan mengendalikan hidup kita. Maka dengan demikian damai sejahteranya itu akan menguasai hati dan pikiran kita. Saudara, saya akan akhiri dengan sebuah contoh. Yaitu di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 3. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon
datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dalam ayat yang baru saja kita baca, diceritakan di sana ada seorang yang sedang menghadapi masalah, yaitu Raja Yosafat. Di dalam ketenangan negara itu, tiba-tiba ada berita bahwa datanglah Bani Moab dan Bani Amon bersama-sama dengan sepasukan orang Meunim hendak menyerang kerajaan Yehuda. Saudara, kerajaan Yehuda dibanding dengan musuh yang akan datang ini tidak sebanding, saudara. Karena kerajaan Yehuda ini tentaranya enggak terlalu besar, sedangkan musuh yang akan datang menyerangnya ini adalah musuh yang besar. Nah, ketika Yosafat mendengar berita ini, dia takut. Dia takut karena musuh yang akan datang ini adalah musuh yang besar. Dia takut, tapi untung Yosafat tidak terjebak dalam kepanikan. Ketika Yosafat mendengar berita itu dan dia menjadi takut, kemudian dia mengambil keputusan. Dia ingin mengajak seluruh rakyatnya untuk berpuasa mencari Tuhan. Ini adalah satu langkah yang sangat baik. Yosafat tidak terjebak dalam kepanikan yang nanti malah membuat dia mengambil keputusan yang tidak tepat. Tapi Yosafat di tengah-tengah ketakutannya dia ingat Tuhan. Kemudian dia mengajak seluruh Yehuda, kerajaan Yehuda untuk berpuasa dan berdoa mencari Tuhan. Saudara, di tengah-tengah mereka berpuasa dan berdoa, kalau kita lihat apa yang dikatakan Yosafat dalam ayat 12, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat katakan, Tuhan, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang hendak menyerang kami. Kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan karena kekuatan tentara kami tidak sebanding dengan musuh yang akan menyerangnya. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat tahu letak kekuatannya adalah ketika dia tenang, berdiam diri di hadapan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, mata kami tertuju kepadamu. Kami nggak tahu apa lagi yang harus kami lakukan. Tapi mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu bahwa daripadamu lah akan datang pertolongan kami. Seperti pemazmur dalam Mazmur 121 ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Raja Yosafat tahu bahwa pertolongannya itu hanya datang dari Tuhan. Terus sebabnya dia katakan, mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Kami mohon pertolongan daripadamu Tuhan. Kemudian saudara ayat 14. Lalu Yahasiel bin Sakharia bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ketika Allah mendengar seruan doa dari Raja Yosafat, di mana dia mengatakan, kami nggak tahu lagi apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Allah tahu bahwa Yosafat mengandalkan dia. Yosafat tidak mengandalkan kekuatan tentaranya. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tapi dia mengandalkan Tuhan. Nah, ketika kita mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, disitulah Allah akan bekerja. Kemudian dikatakan tadi dalam ayat 15, ada seorang nabi yang berbicara. Tuhan berbicara lewat nabi ini. Dikatakan, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini.
Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan aku, kata Tuhan, yang akan berperang ganti kamu. Bagi orang yang mengandalkan Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan berperang bagi dia. Ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan katakan, kamu gak usah repot-repot berperang. Kamu tinggal berdiri saja. Dan kamu akan melihat kemenangan yang daripadaku akan turun atas kamu. Hanya dengan berdiri. Kamu gak perlu berperang. Karena kamu sudah mengandalkan aku. Karena kamu sudah percaya kepadaku, maka aku yang akan berperang ganti kamu, kata Tuhan. Ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yosafat tidak berperang, tapi dia membentuk pasukan paduan suara. Dia membentuk kelompok paduan suara yang tugasnya hanya menyanyi. Menyanyi, memuji Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan. Dengan berkata, nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka hanya menyanyi. Mereka hanya menyanyi, memuji Tuhan, menyanyi, bersorak memuji Tuhan. Dan ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian bagi Tuhan, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Yosafat tidak berperang. Yosafat hanya menyanyi, memuji Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya akan pertolongannya. Dan dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap musuhnya. Sehingga mereka berperang sendiri dan mereka akhirnya terpukul kalah. Saudara, sebuah contoh yang indah dari Raja Yosafat ketika menghadapi masalah. Ya memang pertama dia takut, tapi dia tidak terjebak dalam kepanikan. Tapi dia memutuskan untuk mencari Tuhan, berdoa dan berpuasa, mengajak seluruh rakyatnya untuk ikut berdoa dan berpuasa. Dan Yosafat mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ketika dia mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, Tuhan berkata, Yosafat, kamu tinggal diam. Kamu akan melihat pertolonganku. Kamu tidak usah berperang, tapi aku yang akan berperang ganti kamu. Nah saudara, kembali lagi pada Yesaya pasal 30 ayat 15 tadi. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Marilah saudara, kita belajar dari kehidupan Raja Yosafat. Ketika kita menghadapi masalah, jangan terjebak dalam kepanikan. Tapi belajarlah untuk bersikap tenang, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dalam ketenangan. Kita berdiam diri di hadapan Dia dan mengatakan, Tuhan, mataku hanya tertuju kepadamu. Aku gak tahu apa lagi yang harus aku lakukan. Tapi mataku tertuju kepadamu. Aku mengandalkan Engkau, aku percaya kepadamu. Aku mengandalkan Engkau dan aku percaya bahwa pertolongan itu datangnya hanya daripadamu. Percayalah ketika kita mengandalkan Dia. Ketika kita percaya kepadanya. Ketika kita tinggal tenang di hadapannya. Pertolongan itu akan datang kepada kita. Pertolongan Tuhan datang bukan di tengah-tengah kepanikan. Tapi pertolongan Tuhan datang di tengah-tengah ketenangan kita. Di mana kita tinggal tenang di hadapan Tuhan, di hadiratnya. Kita mengandalkan Dia dan percaya kepada Dia. Maka di saat itulah kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Kita akan mengalami mujizatnya. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Melalui firman yang baru saja kami renungkan.
Engkau mengajarkan kepada kami, supaya kami ketika masalah itu datang menimpa kami, kami tetap tenang di hadapan-Mu. Kami tinggal tenang dan percaya kepadamu Tuhan. Kami tidak terjebak dalam kepanikan dan emosi yang membuat kami tidak bisa berpikir lagi. Tapi kami boleh duduk tenang di hadapan-Mu dan mengarahkan pandangan kami kepadamu. Kami boleh mengandalkan Engkau dan percaya akan pertolongan-Mu. Maka Tuhan, kami akan melihat kemenangan itu menjadi milik kami. Kami akan melihat mujizat itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami Roh Kudus untuk tetap tenang di dalam Engkau. Biar damai sejahtera-Mu itu tetap menguasai hati dan pikiran kami Roh Kudus. Kendalikanlah hidup kami Roh Kudus. Penuhi kami dan kendalikan hidup kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan tampil sebagai pemenang-pemenang di dalam Engkau, bahkan lebih dari seorang pemenang Tuhan. Karena kami mengandalkan Engkau dan percaya kepada-Mu dan tinggal tenang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang sudah Kau sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan itu dalam hidup kami. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus, biar semua ini percaya dan berkati katakan amin. Puji Tuhan.